Menaklukkan kebahagiaan. Menurut Bertrand Russell, sebuah pendekatan rasional yang praktis menyelami konsep kebahagiaan dan pentingnya memahaminya dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan merupakan tema universal yang terus menjadi perbincangan sejak dahulu hingga kini. Meski banyak orang menginginkan kebahagiaan, tidak sedikit yang sulit merasakannya. Ada individu yang sudah bahagia tapi tidak menyadarinya. Dan sebaliknya, banyak yang merasa hidupnya berat, padahal sebenarnya bisa disyukuri. Untuk memahami konsep ini, kali ini kita mendalami pandangan seorang tokoh besar filsafat abad ke-20, Bertrand Russell. Beliau dikenal sebagai ahli filsafat analitik, matematika, epistemologi, dan filsafat ilmu, serta seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun ke-1950. Karya beliau yang terkenal, The Conquest of Happiness, Penaklukan Kebahagiaan, menawarkan pandangan rasional dan praktis tentang bagaimana manusia dapat menaklukkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengeksplorasi konsep kunci seperti kepribadian Byronic, mindset kompetisi, kebosanan, kecemasan, dan peran semangat, cinta kasih, keluarga, hingga keseimbangan antara upaya dan pasrah dalam meraih kebahagiaan. Proses menaklukkan kebahagiaan ini tidak semudah sekadar merasakan, melainkan perlu upaya sadar untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Bertrand Russell sebagai tokoh penting di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan modern, buku The Conquest of Happiness sebagai referensi utama dengan pendekatan rasional dan praktis, pengantar pada istilah dan konsep utama seperti kepribadian Byronic, kompetisi, dan kebosanan. Mengapa kebahagiaan harus ditaklukkan? Russell memandang bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus ditaklukkan melalui proses yang sadar dan berkelanjutan. Ia menentang pandangan yang mengatakan kita bisa langsung bahagia tanpa usaha, apalagi saat hidup penuh tekanan dan masalah. Kebahagiaan adalah emosi dinamis yang bergantung pada kondisi internal dan lingkungan. Dibutuhkan 3 kunci untuk menaklukkan kebahagiaan: harapan, ikhtiar, dan perubahan. Tanpa harapan, usaha akan kehilangan semangat. Tanpa usaha, harapan menjadi sia-sia. Tanpa perubahan, usaha tidak akan membawa hasil. Kebahagiaan adalah hasil perjuangan, bukan pemberian instan. Penyebab utama ketidakbahagiaan menurut Russell. Bertrand Russell mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan, yang mana beberapa di antaranya cukup unik dan relevan bagi kondisi modern. A. Kepribadian Byronic, memilih untuk tidak bahagia. Istilah ini diambil dari nama penyair romantik Inggris Lord Byron yang dikenal dengan persona murung, sinis, dan suka menyendiri. Individu dengan kepribadian Byronic ini justru sengaja memilih ketidakbahagiaan sebagai bagian dari identitasnya. Misalnya, agar terlihat otentik atau berbeda. Mereka yang murung dan sinis bisa menularkan ketidakbahagiaan pada lingkungannya. Quote menarik. Orang yang tidak bahagia itu seperti pria yang kurang tidur yang selalu membanggakan keadaan tersebut. Menghindar dari orang-orang yang memiliki kepribadian ini penting agar kita tidak terseret dalam ketidakbahagiaan yang menular. B. Mindset kompetisi dan persaingan yang berlebihan. Kompetisi yang berlebihan
membuat seseorang terus membandingkan diri dengan orang lain hingga lupa waktu dan energi habis untuk menyaingi orang lain. Manusia modern sering terjebak dalam keinginan memiliki lebih banyak uang atau menonjol demi menang dibandingkan sesama. Russell menilai bahwa sukses boleh, tetapi jangan sampai mengorbankan semua aspek kehidupan lain. Kompetisi yang melelahkan dan terus-menerus bisa membuat hidup tidak bahagia. Quote, seorang pemulung tidak berkompetisi dengan jutawan, tapi pemulung akan berkompetisi dengan pemulung lain. C. Kebosanan dan kegembiraan berlebih. Kebosanan adalah penyakit emosional manusia yang paling serius, sebab hanya manusia yang mengalami kebosanan, bukan hewan. Bosan muncul ketika seseorang ingin sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya, bahkan kadang menjurus pada perilaku negatif. Kegembiraan yang berlebihan justru bisa menyebabkan kebosanan karena hormon kesenangan menjadi kebal terhadap rangsangan terus-menerus. Penting untuk memiliki pola hidup yang variatif dan istiqomah agar melawan bosan dan menjaga kebahagiaan. D. Kelelahan, pikiran dan kecemasan tidak perlu atau overthinking. Keraguan-raguan, kecemasan berlebihan, dan terlalu banyak berpikir hal-hal kecil justru melelahkan jiwa dan tubuh. Fenomena overthinking yang menyebabkan kelelahan mental dan psikosomatik. Kuncinya adalah menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran itu tidak terlalu penting dan tidak bisa dikontrol. Orang bijaksana tahu kapan harus memikirkan sesuatu dan kapan harus istirahat tanpa beban pikiran. Iri hati dan dengki musuh terbesar kebahagiaan. Iri hati adalah kecemburuan tidak sehat terhadap kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Bukan iri yang sehat atau motivasi untuk memperbaiki diri, melainkan rasa tidak rela dan ingin menjatuhkan. Dengki lebih parah, sampai rela hancur bersama asal, lawan juga jatuh. Sikap ini sangat merusak kebahagiaan dan juga menimbulkan konflik sosial. Imam Ghazali menyebut orang dengki seperti perilaku setan, perasaan bersalah, dan persekution mania. Rasa bersalah berkepanjangan membuat seseorang tidak nyaman, rendah diri, bahkan bisa merusak diri sendiri. Penting untuk melakukan tobat dan move on, agar tidak terbelenggu rasa dosa yang tidak selesai. Persekution mania adalah kondisi paranoid yang membuat seseorang merasa selalu dianiaya atau dijahati orang lain. Kesadaran bahwa kita juga punya kekurangan membantu mengurangi sikap ini. Sulit bahagia jika terus-menerus merasa dikejar dan disakiti. Nggak terlalu peduli dengan opini publik. Kekhawatiran berlebihan terhadap apa yang orang lain pikirkan membuat seseorang kehilangan kebebasan. Penting untuk menghormati opini publik dalam batas yang wajar, terutama untuk menghindari masalah besar seperti kemiskinan atau penjara. Namun, terlalu memikirkan komentar orang, apalagi di media sosial, adalah jalan menuju stres dan ketidakbahagiaan. Contoh anekdot Nasruddin menunjukkan bahwa orang yang terlalu patuh pada opini orang lain akan merugikan diri sendiri. Sumber-sumber kebahagiaan menurut Bertrand Russell. Setelah mengurai sumber ketidakbahagiaan, Russell kemudian menjelaskan elemen-elemen yang menjadi fondasi kebahagiaan. A. Semangat dan cinta kasih sayang. Semangat diartikan sebagai dorongan atau rasa haus yang kuat untuk mencapai keinginan dan cita-cita. Cinta kasih sayang
baik yang diberikan maupun diterima, merupakan energi penguat semangat. Individu yang merasa dicintai akan lebih bersemangat menjalani hidup dan mengejar harapannya. Contoh nyata, anak yang kurang dukungan cinta dari orang tua cenderung takut dan kurang berani menghadapi dunia. B. Kehidupan keluarga yang kokoh. Keluarga adalah pelabuhan utama dalam suka dan duka, merupakan sumber kebahagiaan utama. Hubungan keluarga yang penuh kasih sayang memupuk semangat dan harapan di masa depan. Russell menyatakan kebahagiaannya sendiri sangat bertambah sebagai orang tua. Lebih besar dari kebahagiaan lain. C. Pekerjaan dan produktivitas. Pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga memberikan harga diri dan rasa diperhitungkan secara sosial. Russell menegaskan, pekerjaan yang tidak berlebihan, bahkan jika membosankan, lebih baik daripada bermalas-malasan. Aktivitas produktif membantu melawan kebosanan dan menumbuhkan kebanggaan diri. D. Kepentingan impersonal, aktivitas, santai, dan me time. Kegiatan santai tanpa beban, seperti membaca, nonton, jalan-jalan, atau nongkrong, termasuk sumber kebahagiaan. Bukan membuang waktu apabila dilakukan untuk menikmati hidup menurut Russell. Time you enjoy wasting is not wasted time. Keseimbangan antara kerja keras dan relaksasi adalah kunci hidup bahagia. E. Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan, atau ikhtiar dan tawakal. Kebahagiaan dicapai dengan mengambil jalan tengah antara berusaha keras dan menerima keadaan yang tidak bisa diubah. Mengetahui kapan harus berjuang dan kapan harus pasrah adalah tanda kebijaksanaan. Russell mencontohkan doa untuk kekuatan mengubah yang bisa diubah, kesabaran menerima yang tidak bisa diubah, dan kebijaksanaan membedakannya. Cara menaklukkan kebahagiaan, strategi praktis. Dari keseluruhan pembahasan, Russell merumuskan beberapa strategi sederhana namun mendalam untuk meraih kebahagiaan yang lebih optimal. Hancurkan egoisme, hilangkan sikap merasa lebih penting, hebat, atau benar sendiri secara berlebihan. Jadilah manusia biasa, sadari kelebihan dan kekurangan diri dengan jujur dan seimbang. Hentikan sikap perfeksionis, jangan menipu diri sendiri atau berusaha tampil sempurna terus-menerus. Berjuanglah dengan tujuan jelas. Tetapkan cita-cita dan lakukan usaha nyata untuk mencapainya. Hindari menyalahkan pihak lain, tanggung jawab atas kegagalan dan kesulitan secara dewasa tanpa mencari kambing hitam. Atur kecemasan, sadari bahwa banyak kecemasan tidak perlu dan tak beralasan. Jaga rasionalitas dan pikiran terbuka. Jangan biarkan pikiran menjadi macet atau autopilot. Terus evaluasi diri dan suasana hati. Mereka anomali dalam kebahagiaan menurut Russell. Russell juga menyoroti beberapa realita paradoks dan anomali dalam cara manusia memaknai kebahagiaan. Sebagian besar orang di dunia lebih fokus pada membuat orang lain tidak bahagia daripada membuat diri sendiri bahagia. Ada orang yang merasa bahagia justru dengan membenci kelompok lain, yang sebenarnya adalah kebencian dan bukan kebahagiaan sesungguhnya. Orang terpelajar cenderung membuat konsep kebahagiaan menjadi rumit, sedangkan orang biasa seperti tukang kebun punya pandangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Sikap meremehkan diri sendiri bisa berujung pada kejutan positif
ketika sukses, sementara sikap sombong berlebihan dapat menyebabkan kekecewaan berat saat gagal.